Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, kita lanjutkan kembali kita sampai di wayundabu dakhilil khala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi qulubihi fid dharain. Wa yundabu li dakhilil khala'i an yuqaddima yasarahu wa yaminahu linsirafihi. Ya'sil masjidi wa yunahhiya ma 'alaihi mu'azzamun min Qur'anin wasmi nabiyyin aw malakin. Walau mushtarakan ka Uzair, atau kalau di cetakan saya itu ka Aziz. Wa Ahmad in qusida bihi mu'azzamun wa yasqutu hala khuruji kharijin walau an ghairi dhikrin wa fi ghairi halil khuruji an dhikrin wa yabta'idu wa yastatiru. Baik. Wa yabta'id wa yundabu li dakhilil khala'i, dan disunahkan bagi yang hendak memasuki al-khala, tempat untuk buang hajat gitu ya. Nah, khala ini secara asal dia adalah tempat yang untuk menyendiri gitu ya. Dari kata khala yakhlu, yang artinya menyendiri, khalwah gitu ya. Cuma yang dimaksud adalah tempat untuk buang hajat. Bisa itu kamar mandi, WC dan segalanya. Nah, apa disunahkan apa? An yuqaddima yasarahu, untuk mendahului kaki kirinya. Ya. Jadi yang didahulukan adalah kaki kirinya. Nah, ini kita nanti akan berbicara tentang adab buang hajat ya di sini. Yang pertama, sunnah yang pertama adalah mengedepankan kaki kirinya. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, anna man bada'a bi rijlihi al-yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala ubtuliya bil faqri. Nah, ini hadis yang disebutkan di di I'anatul Talibin, sepertinya perlu dicek ini, karena tapi ada hadis yang lain ya, yaitu Rasulullah itu beliau suka at-tayammunu, melakukan dengan sesuatu yang kanan itu di sesuatu yang baik. Adapun jika ada hadis khusus terkait memasuki kamar mandi, nah seperti yang disebutkan di I'anatul Talibin ini, barang siapa yang mendahulukan kaki kanannya sebelum kaki kirinya jika dia masuk ke kamar mandi, maka dia akan diuji dengan kefakiran. Nah, ini perlu dicek lagi nanti di kitab hadis, walaupun di sini muhakkiknya mengatakan lam ajidhu, saya tidak mendapati hadis ini di kitab hadis, katanya seperti itu. Ala kulli hal, tapi Rasulullah mencintai sesuatu yang baik itu mendahulukan dengan yang kanan, tapi kebalikannya jika sesuatu yang kurang baik maka didahulukan dengan yang kiri ya. Wa yaminahu linsirafihi, dan disunahkan pula untuk mendahulukan kaki kanannya jika dia sehabis buang hajat ya, sehabis keluar dari tempat buang hajat. Nah, bi'aksil masjidi, nah ini berbeda dengan ketika kita memasuki masjid. Kalau ketika kita memasuki masjid, maka hendaknya kita mendahului kaki kanan kita gitu ya. Nah, dan ketika kita keluar masjid, maka hendaknya kita mendahulukan kaki kiri kita. Baik. Wa yunahhiya ma 'alaihi mu'azzamun, dan sunnah yang kedua adalah menjauhkan sesuatu yang diagungkan. Artinya wa yunahhiya ma 'alaihi mu'azzamun. Jadi misalkan dia lagi bawa Al-Qur'an, dia lagi bawa kertas yang di situ ada tulisan
Allah, Rasulullah gitu ya, ada tulisan Al-Qur'annya, maka hendaknya disingkirkan dulu. Nah, di sini dia ma'tuf atau nyambung ke wayundabu an ya. Dia dima'tuf ke an menjauhi sebelum kita masuk itu, misalnya kita lagi bawa Al-Qur'an, lagi bawa sesuatu yang diagungkan, ya. Nah, ini hukumnya sunnah gitu ya, hukumnya sunnah. Walaupun seperti Imam Ibnu Salah, walaitahum qalu biwujubihi. Seandainya saja para ulama mazhab Syafi'i ini ya, mereka mengatakan berpendapat kewajiban untuk menjauhi sebelum kita masuk ke kamar mandi itu wajib. Nah, itu menurut Ibnu Salah. Nah, kalau menurut Imam Az-Zura'i ya, kalau menurut Imam Az-Zura'i yang haram itu yaitu memasukkan mushaf ke dalam kamar mandi. Tapi kalau kita lihat redaksi di Fathul Muin ini seakan-akan memutlakan hukumnya sunnah. Artinya tidak membedakan apa itu mushaf, apa itu asma Allah, apakah itu asma anbiya gitu ya, nama-nama nabi, atau asmaul malaikah, nama-nama malaikat. Nah, itu tidak membedakan, semuanya hukumnya sunnah di Fathul Muin ini. Tapi Imam Matur'i mengatakan ya, yang pendapat yang menurut Imam Matur'i adalah haram memasukkan mushaf ke dalam kamar mandi seperti itu. Ya. Baik. Artinya kalau misalkan kalau kita masih bisa ya, ketika kita lagi di perjalanan masih bisa untuk misalnya kita bawa mushaf, mushafnya masih bisa kita amankan di luar kamar mandi, ya baiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan ketika kita amankan di luar kamar mandi ternyata misalkan bakal rusak mushafnya atau bakal terjadi ya kerusakan pada mushaf, ya ini nanti bisa mengambil pendapat yang mensunahkan ya, hanya mensunahkan saja, artinya hanya memakruhkan memasukkan mushaf ke dalam kamar mandi. Ketika kita mengambil pendapat ini, itu bisa menjadi solusi gitu. Ketika kalau misalkan ditaruh di luar, nanti mushafnya bisa rusak atau seperti macam. Intinya dilihat maslahatnya saja gitu ya. Karena kalau hanya makruh gitu ya, kalau hanya makruh itu hilang kemakruhannya jika ada kebutuhan ya. Jadi ketika kaidahnya itu kalau zalatil karahatu inda turuil hajah, jika kemakruhan itu bisa hilang jika ada kebutuhan seperti itu. Baik. Nah, apa yang sesuatu yang diagukan ini? Nah, di sini dijelaskan min Qur'anin, dari Quran. Nah, wasmin nabiyyin, dari nama nabi, atau malakin, atau nama malaikat. Walau musyarokan, walaupun nama tersebut itu nama yang dipakai kan, nama-nama Allah ada yang hanya Allah saja yang memakainya, seperti nama Allah itu lafaz Allah, lafzul jalalah, atau Ar-Rahman ya, Ar-Rahman, atau Malikul Muluk ya, Malikul Mulki, dan beberapa nama yang lain gitu ya. Dan ada yang nama asmaullah yang lain yang itu dipakai juga untuk makhluk gitu ya, seperti Rahim, seperti Aziz, ada juga ya. Jadi nama-nama tersebut, jadi asmaullah itu ada yang hanya dipakai oleh Allah saja, ada yang digunakan sama oleh makhluk. Nah, walau musyarakan, walau nama tersebut itu digunakan untuk asma Allah dan juga untuk nama manusia seperti itu. Misalkan kayak kalau di sini sebutan di cetakan yang punya saya itu Aziz ya. Kan min asmaillah, termasuk nama Allah itu, termasuk asma Allah adalah Aziz ya, Aziz. Nah, jika ada manusia yang namanya Aziz ya. Nah,
Kan itu artinya dia musytarak, ya. Dia musytarak. Namanya berarti musytarak. Musytarak antara asma Allah dan asma manusia. Seperti itu. Nah, hendaknya juga dihindari, ya. Hendaknya dihindari. Jika nanti ada pembatasnya, ya. Hendaknya dihindari jika dia menulis kata tersebut, kata aziz tersebut, ya. Dia dimaksudkan untuk jika dia dimaksudkan dimaksudkan menulis kata tersebut itu untuk asma Allah, ya, untuk nama Allah. Atau misalkan dia punya nama Muhammad atau Ahmad, ya. Kan nama Muhammad banyak, nama Ahmad banyak, dan Muhammad dan Ahmad itu kan termasuk nama nabi kita. Nah, jika dia menulis nama tersebut dengan niatan menulis nama Nabi Muhammad, bukan namanya dia, gitu ya, maka berarti itu kan niatnya dia adalah menulis sesuatu yang agung, gitu. Menulis sesuatu yang agung, maka makruh jika dia memasukkannya ke dalam kamar mandi, ya. Tapi kalau niatannya dia dia menulis nama dia yang saja, maka tidak jadi makruh. Jadi ini kembali ke maksudnya dia, ke tujuannya dia menulis kata tersebut, ya. Wa ahmada in qusida bihi mu'azzam, dan juga kata Ahmad, ya. Karena Ahmad ini salah satu dari nama nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, in qusida bihi mu'azzamun, jika dimaksudkan dari penulisan nama-nama tadi, lafaz-lafaz tadi, sesuatu yang diagungkan. Misalkan dia memaksudkan dari lafaz tersebut nama Allah, atau memaksudkan dari lafaz tersebut adalah nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka makruh untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Nah, dalilnya apa? Kenapa kita harus dimakruhkan untuk sesuatu yang diagungkan tersebut ke dalam tempat kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya, yang dimana cincinnya itu terdapat tulisan Muhammadur Rasulullah, ya, Muhammad adalah utusan Allah. Nah, baik. Selanjutnya, adab yang lainnya, wa yaskuta hala khuruji kharijin, dan hendaknya dia berdiam, ya, tidak mengobrol, ya. Tidak mengobrol ketika apa? Khuruji kharij. Ketika ada yang keluar dari lubangnya, gitu ya. Wa yundabu alla yatakallamu hala khuriji kharijin mutlaqan dzikran kana aw ghairuhu. Nah, ini yang disunahkan tidak berbicara ini, dia mutlak, secara mutlak, baik zikir ataupun bukan zikir, ya, baik zikir atau bukan zikir. Oke, kalau dia bersin, misalkan dia bersin, ya, dan posisi lagi di kamar mandi dan ada yang keluar, gitu ya, maka dia bertahmid di dalam hatinya, ya, bertahmid di dalam hatinya, dan insya Allah dia dapat pahala, ya, insya Allah dia dapat pahala, karena gini, di mazhab Syafi'i kan, kalau berzikir ya, berzikir yang lafaznya itu zikir lisan, ya, yang lafaznya itu yang ini intinya zikir lah, ya. Nah, kapan dia dapat pahala? Di mazhab Syafi'i, kapan dia dapat pahala? Ketika dia ada suara yang muncul dari mulutnya, yang ada suara, gitu, ya, ada suara. Tapi kalau nggak ada suara, cuma hanya di hati saja, nah itu tidak bisa dapat pahala. Begitu juga dengan membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, gitu ya. Nah, ini pengecualian ketika dia sedang di tempat buang air, ya,
Nah, dia walaupun dia hanya mengucapkan di dalam hati saja tanpa ada lafaz atau tanpa ada suara yang keluar dari mulutnya, nah dia dapat pahala di sini. Begitu juga ketika dia sedang bersenggama gitu ya. Bersenggama dengan istrinya, itu kan makruh untuk berzikir juga ketika kondisi lagi seperti itu. Nah, tapi ketika dia bersin misalkan, ya ketika seperti itu, maka disunahkan pula untuk mengucapkan hamdalah di dalam hatinya. Nah, kalau misalkan seandainya orang yang di dalam kamar mandi tersebut, ya, dia tetap mengucapkan hamdal, apakah yang di luar itu disunahkan? Ya, apa namanya? Apakah tetap disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah? Nah, itu tidak disunahkan karena dia telah menyelisihi sunnahnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang menanyakan dari luar, ini ada orang nggak di dalam, gitu. Terus ya dia berdehem gitu ya, berdehem. Apakah tetap dimakruhkan juga atau tidak? Nah, menurut Imam atau pengarang Hasyiatul Jamal ya, di situ beliau menyebutkan al-aqrab anna mithla hadza la yusamma kalaman wa bitadri fa huwa lil hajah. Nah, itu dehem tadi tidak disebut tidak di apa namanya disebut nama tidak disebut apa namanya perkataan ya, walaupun jika itu perkataan maka itu karena untuk kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan ada apa namanya kalau misalkan ada yang mengetuk pintu ya, mengetuk pintu lalu kita ada orang nggak di dalam, nah kita jawab apakah tetap makruh. Nah, karena ini untuk kebutuhan ya, karena untuk kebutuhan maka hukum makruhnya hilang ya. Sebagaimana tadi kaidah yang sudah kita singgung di sebelumnya ya. Nah, tapi kalau misalkan ada sesuatu madorot ya, kalau kita lihat kondisinya lagi di hutan misalkan ya, kita lihat ada orang dari kejauhan, ada sesuatu yang membahayakan dia, nah wajib bagi kita untuk berbicara gitu ya. Jadi hukumnya nggak makruh secara mutlak gitu ya. Ada kondisi di mana dia dibolehkan, ada kondisi di mana dia diwajibkan untuk berbicara. Selanjutnya, walau an ghairi dzikrin, walaupun perkataan tersebut adalah bukan zikir gitu ya, bukan zikir. Artinya apalagi zikir gitu ya. Apalagi zikir berarti itu sangat dimakruhkan. Nah, wa fi ghairi halil khuruj an dzikri. Nah, dzikri. Nah, di sini dipertegas lagi, ternyata nggak cuma ketika keluar ada yang satu yang keluar saja, tapi juga ketika ya, ketika pokoknya intinya lagi sedang tidak apa namanya, walaupun tidak ada yang keluar gitu, dia lagi nunggu, lagi ngeden lah istilahnya itu, lagi ngeden kan belum keluar gitu ya, belum keluar. Nah, apakah tetap dimakruhkan? Apakah tetap dimakruhkan ya? Nah, di sini hanya yang dimakruhkan zikir saja ya, zikir saja. Jadi ketika nggak ada sesuatu yang keluar gitu ya, lagi kondisi ngeden seperti itu ya, nah yang dimakruhkan itu hanya zikir. Tapi kalau lagi ada yang keluar, itu yang dimakruhkan perkataan biasa sama zikir ya. Jadi dibedain ya dua keadaan ini. Nah, waya betaidu, dan hendaknya dia menjauhi. Apa ini menjauhi apa di sini? Nah, wayab ta'idu anin nas maksudnya. Dia menjauhi manusia. Artinya jangan sampai kita, kalau ini misalkan kondisinya di hutan ya, kondisinya di hutan atau di tempat terbuka gitu ya. Nah, kita hendaknya menjauhi dari manusia. Wayastatiru, dan juga menutupi ya, menutupi dari pandangan manusia.
Selanjutnya, wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin malam yastabhir. Dan juga hendaknya jangan menunaikan hajatnya fi ma'in mubahin, di dalam air yang mubah atau boleh untuk digunakan. Ya, wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin. Dan hendaknya jangan dia menunaikan hajatnya di air, ya, air yang mubah, yang boleh. Rakidin, yang tergenang, artinya tidak mengalir. Malam yastabhir, selagi air yang menggenang tersebut tidak banyak sekali, gitu ya, tidak banyak sekali. Nah, di sini kita perhatikan fima'in mubahin, di air yang boleh. Nah, kalau air orang lain ya, fima'in mubah, berarti main mubah ini konteksnya banyak nih. Air sendiri kan, air sendiri. Nah, kalau air sendiri itu makruh, ya. Tadi air sendiri menggenang tidak banyak, berarti makruh. Atau air orang lain dan kita diizinkan untuk menunaikan hajat di air tersebut, diizinkan ya. Nah, itu berarti dia makruh juga. Nah, kalau air orang lain dan kemungkinan besar tidak diizinkan, nah itu bukan makruh lagi, tapi jadi haram. Ya, jadi di sini perhatikan ma'in mubah di sini maksudnya adalah air yang boleh digunakan, baik itu air sendiri ataupun air orang lain yang diizinkan untuk digunakan seperti itu, gitu ya. Dan ini bukan dan ini termasuk juga ya, bukan cuma kencing saja, tapi juga BAB juga, gitu ya. Hukumnya juga sama. Bahkan kalau BAB itu lebih makruh lagi, ya, lebih makruh gitu, lebih makruh lagi. Nah, ketika malam lebih makruh lagi. Kenapa? Karena ketika malam itu dia adalah tempatnya jin, gitu ya. Nah, tadi ini ya, makruhnya di sini kalau misalkan airnya kita atau air orang lain yang boleh digunakan. Yang boleh digunakan untuk buang hajat ya. Tapi kalau tidak dibolehkan, ya cuma dibolehkan untuk minum atau cuma dibolehkan untuk bersuci, nah itu tidak boleh, itu haram berarti. Ya. Nah, atau saya bunda nih. Nah, lalu kalau kasusnya, kalau tadi apa? Kayaknya ada pertanyaan. Kalau kasusnya buang hajat di air yang nggak diizinin, ada kewajiban ketika itu nggak, Ustaz? Iya, dia wajib, karena dia sudah itlaf ya, merusak barang orang lain. Nah ini dan di sini ada pembatas juga rokidin ya, rokidin artinya air yang menggenang. Lalu bagaimana air yang mengalir ya? Kalau kalau air yang mengalir itu banyak ya, banyak artinya lebih dari 2 kullah. Misalkan kayak di sungai apa ya yang banyak itu yang lebih dari 2 kullah, kayak sungai Nil ya. Atau sungai apa ya banyaklah sungai, pokoknya sungainya lebih dari 2 kullah. Artinya airnya yang ngalir itu tidak sedikit. Nah, itu tidak makruh. Tidak makruh. Tapi kalau airnya sedikit ya, kurang dari 2 kullah, walaupun dia mengalir, maka makruh gitu ya. Nah, termasuk air kencing ini atau BAB ini ya, termasuk juga ludah, ya, ingus dan sesuatu yang ya, walaupun sesuatu tersebut tidak najis. Kan kita tahu ludah itu tidak najis ya. Ingus itu tidak najis, dahak itu tidak najis ya. Nah, tapi
orang itu kan pasti merasa jijik akan hal tersebut ya. Maka itu juga masuk kemakruhannya di sini gitu ya. Malam yastabhir. Ya, jika air tersebut tidak banyak gitu ya. Jadi harus diperhatikan tadi ya. Pembatas-pembatasnya ini harus diperhatikan. Saya ulang kembali. Jadi kalau misalkan air yang makruh di situ adalah air yang boleh dipakai, baik air sendiri ataupun air yang lain yang diizinkan untuk dipakai, dan juga dia tidak mengalir, ya, tidak mengalir, dan tidak mengalirnya ini tidak banyak, ya. Air yang menggenang ini tidak banyak. Berarti nah, kalau misalkan air menggenang, ya, air menggenang punya kita, airnya menggenang, dan airnya ini banyak sekali, ya, apakah makruh? Enggak, berarti, ya, berarti enggak makruh. Baik, mungkin cukup jelas ya. Selanjutnya, wa mutahaddatsin, dan tempat orang untuk berbicara, ya, kumpul-kumpul, gitu ya. Tempat untuk kumpul-kumpulan biasanya gitu ya, ada di pinggir jalan orang pada nongkrong gitu ya. Nah, wa mutahaddatsin. Nah, di situ orang tempat berbicara, tempat ngobrol gitu ya. Nah, itu juga dimakruhkan. Ghairi mamlukin li ahadin. Jika tempat ngobrol tersebut, tempat kumpul tersebut, ya, tempat orang berbicara, ya, itu tidak dimiliki oleh siapapun. Makruh berarti hukumnya di situ. Kalau tidak dimiliki siapapun berarti makruh. Tapi kalau dimiliki oleh salah satu orang, ya, ada pemilik yang tahu siapa pemiliknya, ya, dan pemilik tersebut secara kemungkinan besar dia tidak bakal mengizinkan kita untuk buang hajat di situ, maka haram jatuhnya, ya, bukan makruh lagi tapi haram. Lalu watoritin, selanjutnya watoritin dan jalan juga sama, makruh untuk kita buang hajat di situ. Maka kalau kita lihat ya, di pinggir-pinggir jalan suka ada yang buang hajat di situ, ya, diingatkan gitu ya. Karena kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anaini, ya, hindarilah dua penyebab laknat manusia. Wa ma la'anan ya Rasulullah, apa itu penyebab laknat dari manusia wahai Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yang dia membuang hajat di jalannya orang, ya, manusia, au fi dhillihim, atau tempat berteduh mereka. Tempat berteduh mereka. Tapi jangan sampai diartikan la'an di sini, ya, al-bu'du min rahmatillah, ya. Ya, yang maksud mungkin jadi sumpah serapahnya manusia gitu ya. Jadi orang kalau misalkan, waduh, saya ini kena siapa nih yang kencing di sini gini ya, di akhirnya sumpah serapah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi laknat di situ yang di sini maksud bukan al-bu'du min rahmatillah. Kalau karena udah al-bu'du min rahmatillah berarti la yadkhulul jannah gitu ya. Nah, itu, jadi harus diperhatikan di situ bukan al-bu'du min rahmatillah. Nah, selanjutnya wakila yahrumu at-taghawutu fiha, dan ada pendapat lain, ya, haram. Ya, kalau yang tadi dia tidak dibedakan antara buang air kecil dan buang air besar. Hukumnya sama. Baik di jalan ataupun yang lainnya. Wakila di sini disebutkan wakila yahrumu at-taghawutu fiha, dan ada pendapat yang lain
Dan di sini pakai sighatut tad'if ya, atau sighatut tamrid. Qila itu berarti mengindikasikan bahwasanya pendapat ini itu lemah gitu ya. Pendapat ini lemah. Tapi di sini disebutin artinya kita harus al-khuruj minal khilaf gitu ya. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari suatu perkara yang khilaf. Di sini disebutin haram buang air besar fiha. Hanya ini kembali ke torik ya. Di jalan. Nah, haram buang air besar di jalan. Maka kalau ada orang yang buang air besar di jalan, nah itu hukumnya haram menurut pendapat yang kedua yang lemahkan ini. Cuma kita ambil ini aja ya, kehati-hatian saja. Karena memang di situ jalan yang suka dilalui manusia, maka ya nggak perlulah kita buang air di situ. Akan berbuah, ya, yang akan berbuah. Karena kenapa? Karena menjaga supaya buah tersebut tidak tercemari, ya, tidak tercemari oleh kotoran tersebut, ya. Nah, maksudnya gini, ketika orang tercemarinya gimana sih maksudnya? Tercemarinya itu kan ketika dia buang air di situ ya, buang air besar atau buang air kecil di situ. Nah, kemungkinan kan nanti ada buah kalau mateng itu dia akan jatuh ke bawah. Nah, di situ. Kemungkinan itulah yang menyebabkan itu makruh. Gitu. Nah, kenapa nggak sampai haram? Karena buah itu jatuh dari pohonnya terus mengenai kotoran tersebut kan bukan sesuatu yang yakin. Makanya kesimpulan hukumnya dia tidak sampai haram, tapi makruh gitu ya. Nah, tapi di sini juga dipertegas. Yang di sini pohon yang berbuah itu artinya mencakup juga pohon yang akan berbuah walaupun belum kelihatan buahnya. Pohon yang masih bisa berbuah. Pohon yang masih bisa berbuah. Nah, tidak disyaratkan harus berbuah secara secara ininya nggak disyaratkan. Ya, misalkan kita, ini ada pohon yang berbuah. Bukan hanya pohon yang sudah berbuah saja, tapi yang pohon yang kira-kira masih berbuah, nah itu juga dimakruhkan. Ya. Nah, di situ yamlikuhu. Kalau di redaksi di sini bimulkihi, artinya maksudnya sama sih. Artinya pohonnya ini miliknya dia. Ya. Pohonnya ini miliknya dia. Kalau milik orang lain, nah, jadi ini juga ya pertanyaan. Nah, di situ dijelaskan di di redaksi setelahnya. Au mamlukin ali marido malikihi, atau pohon ini punya orang lain, tapi diketahui orang lain tersebut membolehkan dia buang hajat di pohon tersebut. Nah, berarti hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Wa illa haruma, dan jika bukan di bawah pohon miliknya atau di pohon milik orang lain dan kemungkinan besar dia tidak ridho ya, atau dia tidak tahu apakah pemiliknya ridho apa enggak, maka haram baginya untuk buang hajat di bawah pohon tersebut ya. Nah, nah lalu adab selanjutnya adalah wala yastaqbilu ainal qiblati, dan hendaknya dia makruh bagi dia ya, atau disunahkan bagi dia ya untuk tidak menghadap ainal kiblah ya, persis ke kiblat. Nah, sini ainal kiblah, persis ke kiblat. Jadi ada ain, ada jihah ya. Ya. Jadi ada ain, ada jihah.
Jadi kalau ain itu persis banget ngadep kiblat. Kalau jihah itu, ya, kalau jihah itu arah kiblat. Artinya, misalkan kiblat itu persisnya ke arah, misalkan ya, kalau di Indonesia ke arah mana ya? Barat berapa derajat gitu ya? Artinya nggak barat banget gitu. Nah, tapi dia menghadap ke barat, nggak persis ke kiblat, ya, nggak persis ke kiblat, cuma dia agak condong ke arah, misalkan ke arah timur gitu, ya. Nah itu nggak dimakruhkan. Jadi yang dimakruhkan itu jika dia menghadap persis ke arah kiblat. Lalu wala yastadbiruha. Wala yastadbiruha. Dan juga tidak membelakangi, dan juga tidak membelakangi apa? Tidak membelakangi apa namanya, kiblat, tidak membelakangi kiblat. Nah, ini kapan dimakruhkannya ini? Ketika dia sedang di tempat yang bukan khusus untuk buang hajat, misalkan kayak di hutan, gitu ya, di hutan. Dengan syarat ada penutup, ya, dengan syarat ada penutup. Nah, penutupnya itu nanti akan diperincikan. Kayaknya di sini dibahas nggak ya? Ya. Jadi maksimal misalkan jarak antara dia dan penutupnya itu kalau tidak salah itu 3 apa kalau nggak salah. 3 kalau nggak salah. 3 hasta ya. Nah, dan panjangnya itu, tingginya itu minimal itu 2/3. 2/3 kalau nggak salah gitu. 2/3 ya, 2/3 hasta kalau nggak salah. Sulusai zero kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Nah, itu dengan syarat seperti itu. Jadi harus ada satir. Kalau ada dia di hutan, ada penutup yang syaratnya seperti itu, ya, maka ketika dia menghadap ke kiblat atau dia membelakangi kiblat, maka makruh. Ya, maka makruh. Nah, kalau dia di tempat yang seperti itu dan dia tidak ada penutup dengan syarat yang tadi, ya, maka jatuhnya haram. Nah, di sini wayah rumani, dan haram kedua hal tersebut, yaitu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, fi ghairil muaddi, di tempat yang di tempat tidak khusus, ya, tidak khusus untuk buang hajat, wa haitsu la satira, dan yang mana tempat tersebut tidak ada penutupnya, ya, tidak ada penutupnya. Benar-benar ya. Jadi penutupnya itu 2/3, panjangnya 2/3, minimal 2/3 hasta, ya. Dan jarak antara dia dengan penutupnya itu maksimal 3 hasta, ya. Maksimal 3 hasta. Ya, jadi diperhatikan ya, kalau lagi di hutan dia menghadap ke kiblat atau dia membelakangi kiblat, makruh ketika ada penutup dengan syarat yang tadi. Haram ketika tidak ada penutup atau syaratnya tidak terpenuhi, syarat dari penutupnya itu tidak terpenuhi. Misalkan terlalu jauh, ya, jaraknya dari penutup ke dianya terlalu jauh, atau terlalu pendek, ya, terlalu pendek. Nah, kalau terlalu pendek cuma 10 cm misalkan, nah itu kan tidak terpenuhi gitu ya, maka tidak bisa maka jadi haram, ya, jadi haram. Falau istaqbalaha bisadrihi, jikalau dia menghadap kiblat dengan dadanya, bisadrihi,
Wa hawwala farjahu anha, dan dia memalingkan farjinya dia, alat kelaminnya dia, anha dari kiblat. Summa bala, lalu dia kencing, lam yadur, maka itu tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Artinya tidak makruh gitu ya. Nah, bikhilafi aksihi. Nah, berbeda dengan kebalikannya. Yang menghadap ke kiblat adalah alat kelaminnya, sedangkan dadanya ke arah yang lain. Nah, ini masuk ke hukum yang sebelumnya tadi. Ya. Nah, ini berbeda ketika sholat. Kalau sholat itu yang dianggap itu adalah dadanya, ya, dadanya yang harus hadap ke kiblat. Wajahnya mau hadap kemanapun, nah itu nggak membatalkan sholat. Tapi kalau dadanya yang berpaling dari kiblat, walaupun wajahnya menghadap kiblat, maka bisa membatalkan sholat. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, bisa paham ya. Selanjutnya adabnya adalah wala yastaku, dan disunahkan tidak bersiwak ketika dia apa? Qadha hajat, buang hajat gitu ya. Ketika dia buang hajat. Kenapa? Li'annahu yurithun nisyan, karena dia dapat menyebabkan orang lupa gitu ya, pikun gitu. Mungkin ini termasuk tajribahnya ulama ya, Jadi orang yang siwak ketika dia sedang buang hajat ya, mungkin ada yang langsung kena pikun gitu, kena ini ya. Nah, maka ulama di sini memakruhkan. Selanjutnya wala yabzuqa fi baulihi ya. Dan juga jangan juga dia buang ludah di air kencingnya ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada nukilan gitu ya, ada nukilan. Wallah alam, apakah ini hadis, apakah hadisnya sahih juga atau tidak? Nah, ini nanti bisa diteliti gitu ya. Di sini disebutkan dapat menyebabkan waswasah, penyakit waswasah, dan gigi akan menyebabkan gigi menjadi kuning seperti itu. Wallah alam. Tapi ya hendaknya dihindari saja gitu ya, dihindari. Karena para ulama ini kan membolehkan, seandainya hadis ini dhaif atau hadis ini maudhu gitu ya, selagi tidak berkaitan dengan hukum halal haram, tidak berkaitan dengan akidah ya, maka dilakukan demi misalkan kehati-hatian, misalkan takutnya di redaksi hadis tersebut, hadis dhaif tersebut misalkan misalkan kalau kalian melakukan ini nanti kayak gini. Nah, ketika kita melakukan itu kan, misalkan sesuatu itu mubah, ada landasan mubah dari hadis yang lain atau dari ayat yang lain, dari dalil yang kuat yang lain gitu ya. Secara hukum asal pekerjaan tersebut kan mubah gitu, maka kita melakukan hal tersebut atau kita menghindari hal tersebut ya tidak jadi masalah, karena hukum tersebut kita ambil dari dalil yang lain. Adapun misalkan ada antisipasi yang disebutkan di hadis tersebut, hadis dhaif tersebut, maka itu nanti jadi tambahan plusnya gitu ya. Ternyata benar, misalkan secara penelitian ini dapat menyebabkan gini. Nah, kita berarti telah menghindari, bukan kita meyakini hadis tersebut itu dari Rasulullah gitu ya. Tapi makanya para ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif jika konteksnya adalah fadhailul amal ya, amal-amal keutamaan. Walaupun memang di sini ada terjadi khilaf di antara para ulama, tapi jumhur ulama, mayoritas para ulama membolehkan. Bukan kaitannya dengan halal haram. Kalau halal haram jelas ulama selektif dalam menentukan hadis ya. Kalau hadisnya sahih itu yang harus yang digunakan gitu ya.
Tapi kalau hadisnya dhaif itu nggak bisa menentukan halal haram. Begitu juga pula juga di akidah. Masalah akidah tidak boleh dengan hadis dhaif. Ya, tapi harus dengan hadis sahih seperti itu. Ya, tapi kalau fadhilul amal, amal-amal keutamaan ya, nah itu para ulama masih jumhur ulama membolehkan. Adapun sebagian ulama ya ada memang yang tidak boleh juga. Intinya di sini ada terjadi khilaf di antara para ulama ya. Wala yabzuqa fi baulihi. Selanjutnya wa an yaqula inda dukhulihi, dan mengucapkan doa ketika masuk ke tempat buang hajat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah, saya berlindung kepadamu dari al-khubuth ya. Al-khubuth itu jamak min khabith ya, setan laki-laki ya. Wal khaba'ithi jamak dari khabithah, itu setan perempuan. Wal khuruji, dan juga disunahkan ketika keluar dari tempat buang hajat apa, mengucapkan apa, ghufranaka ya. Ghufranaka ini bentuk masdar ya, yang artinya ya Allah ampunilah saya gitu ya. Ya Allah ampunilah saya dengan ampunanmu. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya ya penyakit, gangguan, wa'afani ya, dan memberikan kesehatan kepada saya. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi karena ini fadhailul amal ya, doa itu termasuk fadhailul amal dan redaksinya tidak bertentangan secara akidah, tidak bertentangan ya, maka dibolehkan untuk mengamalkan doa ini ya. Jadi kita sudah singgung juga bagaimana para ulama mensikapi hadis dhaif ya, hadis dhaif. Bahkan Imam Ahmad memutlakkan, kalau Imam Ahmad itu sendiri juga memutlakkan dalam mengamalkan hadis dhaif. Artinya di dalam fikih pun beliau membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif. Tapi mazhab yang lain sebagaimana mazhab Syafi'i cenderung selektif jika kaitannya dengan halal haram ya. Nah, tapi ya bahasanya bermudah-mudahan tasahul jika kaitannya dengan fadhailul amal. Dan salah satu fadhailul amal adalah doa gitu ya, doa. Karena doa itu disunahkan dalam keadaan apapun gitu ya, disunahkan dalam keadaan apapun. Karena doa itu termasuk zikir, dan zikir itu perintahnya itu tidak dibatasi oleh waktu, kecuali ya ada keadaan-keadaan yang tidak boleh di situ zikir ya. Misalkan tadi keadaan buang hajat, keadaan sedang bersetubuh dengan istrinya gitu ya. Nah, itu tempat-tempat yang tidak boleh, yang tidak disunahkan untuk zikir. Nah, tapi selain itu, nah kita disunahkan untuk zikir. Nah, disunahkan. Jadi perintahnya itu umum gitu ya. Perintahnya umum. Tidak dibatasi, tidak dibatasi waktu, tempat. Nah, ketika ada hadis ya redaksinya tidak bertentangan dengan akidah, ya, redaksi tidak bertentangan dengan akidah, dan juga walaupun dia hadisnya dhaif, nah, apakah boleh kita amalkan? Ya, kita amalkan walaupun Imam Ibnu Hajar memberi batasan jangan sampai diyakini secara 100% redaksi tersebut dari Rasulullah. Walaupun ada kemungkinan kecil, ya, ada kemungkinan kecil itu dari Rasulullah, ya. Ya. Jadi apakah boleh diamalkan? Ya, boleh, silahkan. Karena kan kita zikir atau kita doa dengan redaksi yang kita buat sendiri itu juga boleh, gitu ya. Kita juga boleh. Apalagi ini ada redaksi ini ada kemungkinan walaupun kecil itu dari Rasulullah. Ya, ada kan hadis dhaif itu bukan berarti nggak bersumber dari Rasulullah, tapi kemungkinan bersumber dari Rasulullah itu kecil, ya. Tapi masih ada kemungkinan. Nah, masih ada kemungkinan dan dia tidak bertentangan dengan akidah, maka dibolehkan. Jadi seperti itu ya. Karena terkait masalah adab ini, ya, masalah adab itu banyak sekali ulama memasukkan hadis-hadis dhaif, gitu ya. Hadis-hadis dhaif.
Karena memang untuk masalah adab itu kan dia kaitannya dengan fadhailul a'mal. Amalan-amalan keutamaan. Selagi dia masih dalam koridor halal gitu ya, adab-adab tersebut ya. Karena ada hadis kuat yang lain yang menyatakan amalan-amalan tersebut halal gitu ya, tidak sampai jatuh ke haram. Nah, terus dikuatkan dengan hadis-hadis dhaif ini, maka para ulama akhirnya menaikkan derajatnya dari yang tadi halal menjadi sunnah misalkan, atau mandub gitu, ya. Itu seperti itu ya. Wa ba'da istinja, dan juga disunahkan ya membaca doa setelah istinja apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku ini dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan juga jagalah alat kelaminku ini dari al-fawahish, al-fahisha, dari zina. Mudah-mudahan kita semuanya dihindari dari perbuatan maksiat ini. Ya. Wa hassin farji minal fawahish. Qala al-Baghawi. Berkata Imam Baghawi. Berkata Imam Baghawi apa? Lau syakka ba'dal istinja. Hal ghasala dzakarahu am lam? Hal ghasala dzakarahu lam yalzamhu i'adatuhu. Tidaklah wajib. Jika dia ragu setelah istinja, apakah dia telah mencuci alat kelamin atau belum? Nah, bagaimana? Lam talzamhu i'adatuhu. Tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Ya. Tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Ya, kalau dia ada keraguan habis istinja gitu ya, apakah sudah mencuci alat kelaminnya atau belum? Nah, tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Karena gini, kaidah. Asyakku ba'dal ibadah la yu'tabar. Keraguan setelah melakukan ibadah itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Tapi asyakku fil ibadah, asyakku dakhilal ibadah. Nah ini, kalau ada, ini berbeda ketika dia ragunya di dalam ibadah. Contoh gini, ketika dia lagi sholat, dia ragu udah ruku apa belum, maka diambil kemungkinan yang paling kecil, yaitu belum ruku. Ya. Tapi kalau dia setelah selesai sholat, dia ragu, tadi rakaat pertama udah ruku apa belum. Nah, keraguannya itu tidak dianggap. Gitu. Karena kenapa? Karena orang yang keluar setelah selesai dari ibadah, dia selesai dengan yakin. Telah menyelesaikan ibadahnya secara sempurna. Ya, telah menyelesaikan ibadahnya secara sempurna. Maka tidak dianggap ragunya itu. Ragunya itu tidak dianggap. Berbeda ketika dia ragunya ketika masih dalam ibadah. Ya, ketika masih dalam ibadah. Nah, maka keraguannya itu dianggap. Artinya dia mengambil kemungkinan yang terkecil. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang ingin didiskusikan? Oh ya, mungkin kemarin saya langsung keluar ya. Jadi nomor sayanya ada yang belum mencatat kali ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang pengen berdiskusi di luar forum ini ya, bisa lewat WA saya. Oke. Gimana? Yang lain ada yang didiskusikan sebelum kita tutup majelis kita? Kalau tidak ada, kita langsung tutup ya. Silakan. Baik. Saya sampai sini dulu.
pertemuan kita. نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam.